Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya dari kelompok 4 Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asam amino. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Indralaya yang terdiri dari saya, Irma Syahini Safitri, dengan NIM 0609 1282 12638. Selanjutnya, Saya Lutfi Maidamayanti, NIM 0609 11 82 12 6008. Saya Muhammad Atila dengan NIM 0609 1282 12602. Saya Nabila Afifah Putri dengan NIM 0609 1282 126017. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein tersusun atas 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Adapun struktur asam amino adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus. Yang pertama gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau gugus samping yang menjadi pembeda antara asam amino lainnya. Gugus sisa atau gugus samping disebut sebagai gugus alkil. Setiap asam amino memiliki gugus alkil atau gugus R yang khusus dan menjadi pembeda dari setiap asam amino. Asam amino dikelompokkan berdasarkan kepolaran gugus alkilnya menjadi 5. Yang pertama, asam amino nonpolar. Yang kedua, asam amino aromatik. Yang ketiga, asam amino polar tidak bermuatan. Yang keempat, asam amino bermuatan positif. Dan yang kelima, asam amino bermuatan negatif. Agar kebutuhan asam amino terpenuhi, maka kita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Bahan sampel. Di sini kami menggunakan daging ayam, telur, susu, dan tempe. prosedur proyek. 1. Pelajari dan pahamilah materi terkait protein dan asam amino. 2. Tentukanlah makanan yang memiliki protein. 3. Rekamlah makanan tersebut. 4. Editlah hasil video rekaman semenarik mungkin. Daging ayam. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, 100 gram daging ayam mengandung protein sebanyak 18,2%. Ayam goreng adalah salah satu olahan yang terbuat dari daging ayam. Satu potong ayam goreng mengandung protein sebanyak 30 gram. Asam amino yang membangun protein pada daging ayam yaitu 1. Asam aspartate. 2. Asam glutamate. 3. Serin. 4. Histidin. 5. Glisin. 6. Alanin. 7. arginin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa 100 gram kedelai kering mengandung protein sebanyak 40,4%. Salah satu olahan dari kedelai yaitu susu kedelai. Susu kedelai produk Naraya mengandung protein sebanyak 10%. Dalam hal ini sudah memenuhi kriteria susu kedelai bermutu baik. Menurut Standar Nasional Indonesia, susu kedelai bermutu baik memiliki jumlah padatan minimal 11,5% dengan kandungan protein di dalamnya 2,0%. Ini menunjukkan bahwa susu kedelai produk Naraya memenuhi standarisasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan protein. Adapun kandungan asam amino yang menyusun protein pada susu kedelai yaitu alanin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, fenilalanin, glisin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, sistin, treonin, triptofan, dan juga valin. Tempe merupakan sumber protein nabati, mengandung serat pangan, kalsium,
vitamin B, dan zat besi. Kandungan antibiotika dan antioksidan dalamnya dapat menyembuhkan infeksi serta mencegah penyakit degeneratif. Dalam 100 gram tempe mengandung 201 kilokalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, dan 1,4 gram serat. Tempe sudah lama dikenal sebagai sumber protein yang murah dan mudah ditemukan. Ada banyak cara mengolah tempe, dan salah satunya adalah digoreng. Tempe umumnya memiliki tekstur yang lebih padat daripada produk kedelai lainnya seperti tahu. Oleh karena itu, tempe dapat memberikan lebih banyak protein. Misalnya jika di dalam 100 gram tahu mengandung 7 gram protein, kandungan protein di dalam tempe bisa mencapai 3 kali lipatnya dengan porsi yang sama. Adapun kandungan asam amino yang membangun protein pada tempe adalah sebagai berikut. Yang pertama, arginin. Kedua, asam glutamat. Yang ketiga, asam aspartat. Yang keempat, serin. Yang kelima, histidin. Yang keenam, glisin. Yang ketujuh, treonin. Yang kedelapan, alanin. Yang kesembilan, tirosin. Yang kesepuluh, metionin. Yang kesebelas, valin. Yang kedua-belas, fenilalanin. Yang ke-13, ileusin. Yang ke-13, leusin. Yang ke-14, lisin. Dan yang terakhir, triptofan. Telur adalah sumber protein yang baik, sekitar 6 gram per butir telur. Bahkan, bisa dikatakan bahwa telur merupakan sumber protein terbaik. Itu karena telur juga mengandung 9 asam amino esensial yang lengkap. Di antaranya, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, dan histidin. Protein di dalam telur berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Nutrisi ini jugalah yang diperlukan bagi otot, otak, peredaran darah, tulang, dan organ lain agar bisa tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Protein juga dibutuhkan untuk metabolisme. Jika jumlah protein terpenuhi, maka metabolisme menjadi lancar dan cadangan energi juga ikut berlimpah. Fungsi lain dari protein yang dihasilkan telur yaitu untuk menyembuhkan luka dan memproduksi hormon. Kesimpulan, asam amino merupakan unit pembangun protein makhluk hidup. Asam amino merupakan monomer dari protein yang strukturnya terdiri dari gugus amino dan gugus karboksil pada satu atom karbon yang sama, dan gugus R yang disebut alkil. Asam amino dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein baik hewani maupun nabati, seperti daging ayam, tempe, telur, dan kacang-kacangan.